cukup 2 sampai 3 lawan pun pasti bunyi terus. Burung itu pasti bunyi terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perawatan SRDC ya. Jadi ada teman-teman yang menanyakan pilih mana merawat SRDC dari kombiokan atau SRDC dari lolohan atau dari tangkaran. Jadi balik lagi ke selera masing-masing orang. Jadi tapi kalau saya pribadi itu lebih mudah dari lolohan atau trotolan lah. Jadi untuk adaptasinya itu cepat. Jadi cara perawatannya pun cukup mudah dibandingkan dengan burung-burung hasil dari tangkapan hutan atau kombiokan. Jadi kenapa mudah? Karena burung itu masih muda, jadi masih mudah kita olah. Jadi seperti kayak pembentukan karakter atau penjinakan. Jadi itu salah satu kelebihan burung trotolan atau lolohan dibanding burung dari tangkapan hutan. Itu proses perawatannya biar sampai bunyi itu cukup lama teman-teman. Tapi balik lagi ke selera ya. Tapi ada kelebihannya, ada kekurangannya dari dua yang satu dari trotolan, yang satu dari tangkapan hutan. Nah, baik, kita bahas dari kekurangannya dari rawatan dari trotol ya atau lolohan. Kekurangannya itu biasanya itu dari teman-teman itu kalau merawat dari lolohan biasanya burungnya itu manja, jadi mudah kayak bayi gitu. Jadi seperti minta makan terus kalau ketemu perawatnya atau ketemu kita. Tapi mudahnya itu untuk bunyi itu nggak lama teman-teman. Kalau dari trotolan itu nggak lama ya. Saya pernah mengalami sering lah merawat burung trotolan atau lolohan itu selama dari baru netas sampai usia 6 bulan itu baru bisa dinikmati suaranya. Jadi cukup cepat lah. Jadi bisa dibilang selama usia 6 bulan itu kalau burung dari trotolan atau lolohan itu cepat gacor seperti itu teman-teman. Jadi yang penting rawatannya itu konsisten dan burung itu pasti cepat gacor. Itu kelebihannya dari burung trotolan ya. Terus kalau dari burung ombyokan itu kelebihannya apa? Untuk kelebihannya, kalau burung ombyokan itu rata-rata mentalnya bagus teman-teman. Kalau udah gacor, tapi ya kalau udah gacor biasanya mentalnya itu bagus. Jadi staminanya itu kuat teman-teman. Kalau burung-burung hutan itu kalau udah gacor itu mentalnya bagus, tidak takut sama musuh, seperti itu teman-teman. Jadi memang
Kalau burung ombyokan itu naluri hutanya emang tetap masih ada, jadi bahkan tidak bisa hilang teman-teman. Tapi itu apa ya, jadi mencapai titik gacor itu kalau dari ombyokan itu yang saya alami sangat lama prosesnya. Apalagi kalau kita eh, di samping itu punya burung-burung yang lain, jadi eh, susah fokusnya untuk merawat burung ombyokan itu. Ya bisa aja kalau kita sabar konsisten, bisa aja sampai gacor. Tapi kalau rata-rata burung ombyokan itu prosesnya lama, tapi lamanya itu tidak bisa ditentuin teman-teman. Jadi ada yang cepat, ada yang lama, tapi rata-rata ya lama untuk burung-burung ombyokan itu. Nah, tapi ketika sudah gacor, kalau burung dari ombyokan itu nikmatnya luar biasa teman-teman. Jadi nikmatnya sangat luar biasa. Jadi mau di track selama apapun, burung itu pasti tetap aja bunyi. Burung SRDC itu kalau di track itu nggak kayak burung-burung murai atau kacer teman-teman. Jadi cukup 2 sampai 3 lawan pun pasti bunyi terus. Burung itu pasti bunyi terus. Kalau kayak kacer kan atau murai biasanya tuh harus lebih dari 5 atau 7, harus lebih dari itulah baru bisa jalan. Tapi kalau SRD saya cukup burung 2 atau sampai 3 aja udah bunyi terus. Itu kayak gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau pengen cepet bunyi ya harus ngerawatnya dari trotolan atau lolohan teman-teman. Jadi dari penangkaran seperti itu. Jadi bisa cepet menikmati teman-teman kalau dari trotolan itu. Tapi kalau yang suka proses atau sabar itu ya silakan cari yang ombyokan atau tangkapan hutan. Dan dua-duanya sudah saya jalanin. Saya dulu merawat burung ombyokan atau tangkapan hutan itu 1 tahun teman-teman baru bisa bunyi. Itu sangat luar biasa sabarnya. Ya memang di samping itu saya juga punya burung-burung yang lain, ya SRDC yang lain. Jadi mungkin perawatannya saya kurang fokus, tapi hanya saya kasih makan, kasih minum, bersihkan sangkar, terus santelin. Jadi agak-agak males juga kalau ngerawat burung ombyokan itu kalau di samping itu saya punya burung yang lain, jadi agak terabaikan lah. Tapi kalau saya cuma punya satu, hanya itu ya pasti fokusnya ke situ. Jadi ya tinggal balik lagi ke teman-teman mau merawat burung ombyokan atau dari tangkaran seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih bagusnya dari tangkaran. Kalau buat buat cepet bunyi itu harusnya dari trotolan atau tangkaran. Ya mungkin segitu aja dulu teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang perlu ditanyakan ya bolehlah sharing-sharing, silakan komen, kita sama-sama belajar. Nanti kalau saya sempat pasti saya balas teman-teman. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Jangan bosan merawat burung SRDC. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.